anak-anak kelas 2, hari ini kita akan belajar lagi tentang mengenal icon pada Paint. Nah, sebelum kita belajar mengenal icon pada Paint, Ibu Ayunda mau anak-anak praktekkan terlebih dahulu cara membuka Paint dari komputer atau laptop anak masing-masing. Jangan lupa, icon dari Paint itu gambarnya seperti kuas dan ada tempat cat airnya, seperti itu ya. Klik Windows-nya, baru anak-anak cari Paint, gitu. Oke anak-anak, selamat belajar hari ini. Ibu Ayunda harap anak-anak kembali mengingat pelajaran dari kelas 1 tentang icon-icon pada Paint. Nah, anak-anak, sebelum Ibu Ayunda lanjutkan, coba perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar berikut ini akan membantu anak-anak mengartikan apa sih arti dari icon itu. Contoh, Ibu Ayunda ada gambar yang pertama. Ada garpu dan pisau dan piring. Kira-kira artinya apa dari gambar ini? Lalu yang kedua ada gambar rokok dikasih tanda garis seperti itu. Itu artinya apa? Nah, coba anak-anak diskusikan terlebih dahulu tentang arti dari gambar ini, ya. Nah, setelah anak-anak diskusi, coba cocokkan jawabannya benar atau tidak. Yang pertama, gambar yang pertama itu artinya tempat makan. Sedangkan gambar yang kedua artinya jangan merokok. Nah, jadi gambar-gambar ini mempunyai arti atau maksud tertentu, informasi yang harus disampaikan melalui gambar ini. Jadi itulah icon. Jadi dari gambar yang Ibu Ayunda berikan, dari contoh yang Ibu Ayunda berikan, coba anak-anak simpulkan apa arti dari icon itu sendiri. Selanjutnya, dari contoh gambar yang Ibu Ayunda berikan, kita bisa sama-sama menyimpulkan apa itu icon. Icon adalah gambar yang memiliki arti. Coba anak-anak ucapkan sekali lagi, baca baik-baik, pahami baik-baik, apa itu icon. Icon adalah gambar yang memiliki arti. Jadi tidak hanya sekedar gambar yang diberikan, tapi dari gambar itu punya artinya sendiri. Contohnya tadi ada gambar rokok disilang begitu kan, artinya apa? Kita di daerah situ nggak boleh merokok, seperti itu. Biasa tertempel di daerah-daerah atau area-area tertentu, seperti itu. Contoh di Pertamina, tempat kita isi bensin. Biasanya akan ada tanda itu, dilarang untuk merokok. Kenapa? Berbahaya dampaknya. Jika ada orang yang merokok, buang puntung rokoknya di situ secara sembarangan, bisa terjadi kebakaran, seperti itu ya. Jadi anak-anak, kalau Ibu Ayunda sebut kata icon, anak-anak jangan bingung. Nah, icon itu apa? Gambar yang memiliki arti. Ini ada tampilan dari Paint yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Ada color box, ada toolbox ya. Tapi dari sebelah bagian toolbox, anak-anak bisa melihat ya. Di sini anak-anak bisa melihat ada beberapa icon yang Ibu Ayunda tandai. Ya. Di sini ada icon, ada gambar-gambar yang punya arti. Ya. Kira-kira artinya apa ya Ibu Ayunda? Nah, kita sudah pernah pelajari di kelas 1 saat ini. Nah, gambar-gambar ini punya artinya. Seperti itu. Artinya apa? Harusnya anak-anak sudah pernah belajar di kelas 1. Ya, di kelas 1 itu anak-anak sudah pernah belajar tentang fungsi atau gambar dari icon ini. Jadi Ibu Ayunda hari ini cuma mereview, mengulang kembali saja pelajaran yang sudah pernah kita pelajari bersama di kelas 1. Tapi khusus untuk anak-anak yang baru, kita akan belajar pelan-pelan ya untuk hari ini tentang icon-icon yang terdapat pada Paint. Nah, ini adalah tampilan dari icon pada Paint yang Ibu Ayunda katakan tadi. Icon adalah gambar yang punya arti. Nah, sekarang kita mau cari tahu dia punya nama-nama dan fungsinya. Yang pertama yang Ibu Ayunda lingkari biru ya. Nah, itu namanya pensil. Anak-anak coba ucapkan kembali ya. Pensil. Gunanya untuk apa? Dia untuk menggambar. Tapi menggambar apa ya Ibu Ayunda? Khususnya menggambar garis secara bebas. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, yang Ibu Ayunda lingkari merah, itu namanya fill with color. Fill with color. Untuk memberi warna pada bidang gambar, ya, pada objek gambar yang sudah kita buat. Tapi ingat, ketika kita mau fill with color, kita mau kasih warna, dari objek gambar itu tidak boleh terputus garisnya.
Kalau terputus garisnya akan terjadi kebocoran. Jadi warnanya akan ketumpah-tumpah kemana-mana gambar-gambar yang lain atau di bidang gambar yang lebih luas lagi. Jadi pastikan ketika anak-anak menggambar nanti garisnya harus terhubung. Lalu yang ketiga yaitu teks. Ya, gambar seperti huruf A itu namanya teks. Gunanya apa? Untuk menulis atau mengetik tulisan. Ya, membuat gambar berupa tulisan, begitu ya. Selanjutnya seperti loop kaca pembesar itu namanya magnifier. Itu untuk memperbesar gambar. Selanjutnya ya seperti pipet ya. Kalau anak-anak tahu pipet, kalau mama-mamanya kerja di kesehatan, coba tanya sama mama ya, pipet itu bentuknya seperti apa. Ini namanya color picker. Color picker ini untuk apa Ibu Ayunda? Ini gunanya untuk memilih warna. Misal Ibu Ayunda mau ambil warnanya itu sesuai gambar sebelumnya warna kuning. Ibu Ayunda mau kasih di gambar yang lain warna kuning juga. Tinggal saja ambil warna yang sama dari gambar itu taruh di gambar yang baru dengan menggunakan color picker. Lalu yang terakhir ada icon eraser. Seperti namanya, gunanya untuk menghapus gambar yang salah. Nanti dari icon eraser, anak-anak bisa klik lagi, pilih ukuran-ukuran eraser anak-anak. Nah, terakhir, nanti ada satu gambar yang Ibu Ayunda akan jelaskan lebih lagi, yaitu brush. Di sini brushes, artinya apa? Ada beberapa macam brush atau kuas untuk kita belajar menggambar dengan paint, seperti itu. Sekali lagi Ibu Ayunda, ulangi, yang seperti gambar pensil itu namanya sama seperti gambarnya pensil. Lalu seperti ember yang diisi cat tertuang namanya fill with color. Sedangkan seperti huruf A itu namanya teks, seperti kaca pembesar itu magnifier, sedangkan seperti pipet namanya color picker, dan terakhir seperti penghapus itu namanya eraser. Anak-anak ingat baik-baik ya. Nah, ini adalah icon yang Ibu Ayunda bilang tadi. Ini anak-anak lihat baik-baik. Kita ke brush dulu ya. Ini kuas-kuas ya. Dalam satu kuas itu ada jenisnya banyak. Anak-anak perhatikan. Jadi anak-anak boleh pilih, sesuaikan anak-anak mau gambar apa, mau ketebalannya seperti apa. Nah, anak-anak perhatikan. Ya, brush ini gunanya untuk menggambar. Lalu untuk kuas yang bagian kedua, Ibu Ayunda akan coba lihat. Tunjukkan yang ini anak-anak ya. Kedua dan ketiga ini adalah untuk kaligrafi, untuk menulis. Kalau misalnya anak-anak buat tegak bersambung, membuat nama-nama garis-garis yang tebal tipis ya, pakai kaligrafi. Lalu ini airbrush. Seperti semprotan pilox ya. Nanti dia punya hasil warnanya, dia tidak penuh. Lalu selanjutnya pensil. Ini untuk natural pensil. Jadi seperti pensil warna anak-anak. Jadi kecil-kecil begitu, baru anak-anak nanti rapatkan. Lalu ada marker. Dia tebalnya seperti spidol kita. Lalu ada krayon. Dia tekstur warnanya kurang lebih hampir sama dengan airbrush, tapi lebih padat. Lalu ada dua macam lagi, kuas cat minyak dan kuas cat air. Dia berbeda di tekstur dan ukurannya. Terakhir adalah kuas biasa. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa bedanya, anak-anak boleh mencobanya di rumah. Nanti kita akan coba bersama ketika Ibu Ayunda melakukan tatap muka. Ibu Ayunda akan tunjukkan secara langsung bagaimana perbedaan dari setiap kuas ini. Oke anak-anak, kita sudah selesai belajar kita hari ini. Ibu Ayunda akan nanti tes anak-anak, ini gambar apa, namanya apa, fungsinya apa, itu semua ada saat kita Zoom meeting. Jadi pastikan anak-anak sudah melihat videonya terlebih dahulu dari awal sampai akhir ya, supaya saat kita Zoom meeting anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang Ibu Ayunda berikan. Sampai bertemu saat tatap muka anak-anak. Terima kasih untuk hari ini karena sudah menyimak video Ibu Ayunda dari awal sampai selesai. God bless you.